Higashino Keigo sangat terkejut begitu mendengar suara itu. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, lalu berguling-guling di atas lantai untuk menjaga jarak. Lalu Higashino Keigo segera berbalik dan melihat wanita itu dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Bisa mendekatinya tanpa mengeluarkan suara, dan tanpa disadari olehnya, di luar negeri, sebagian besar anggota pasukan binatang buas bisa melakukan hal ini. Tapi di sini adalah dalam negeri. Hanya segelintir orang yang memiliki kemampuan semacam ini. Yang mengejutkan Higashino Keigo adalah orang yang bisa melakukan semua ini hanyalah seorang gadis muda yang kelihatannya berusia beberapa tahun lebih muda dari dirinya. Gadis yang ada di depannya mengenakan kimono tradisional Jepang dengan motif bunga sakura berwarna merah muda. Rambutnya yang indah diikat dan menonjolkan wajahnya yang indah bagaikan giok. Garis wajahnya lembut, matanya jernih, dan ada senyuman di sudut bibirnya. Dia terlihat sangat menyenangkan, dan termasuk tipe gadis yang membuat orang ingin melindunginya. Kamu Masami Chiba. Higashino Keigo mengeratkan genggamannya pada pedang dan bertanya dengan nada suara yang rendah. Aku sudah lama mendengar reputasi Higashino-kun. Higashino-kun bisa tahu namaku sungguh merupakan sebuah kehormatan bagiku. Masami Chiba mengakui jati dirinya sambil sedikit menundukkan kepalanya. Kenapa kalian, keluarga Chiba, bisa memiliki masalah dengan perusahaan besar Mo yang berada di kota Jiangcheng, Tiongkok? Higashino Keigo langsung bertanya. Higashino-kun, kamu salah paham. Melawan perusahaan besar Mo adalah atas kehendakku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Masami Chiba tersenyum. Apakah benar-benar atas kehendakmu sendiri? Nona Chiba tidak melakukannya untuk sebuah organisasi. Tanya Higashino Keigo. Senyuman Masami Chiba masih tidak berubah. Higashino-kun, aku tidak paham dengan ucapanmu ini. Apakah kekuatan yang mendukung di belakangmu bernama The Origin of Everything? Higashino Keigo menatap matanya. Ekspresi wajah Masami Chiba sedikit berubah. Awalnya dia terkejut, lalu wajahnya menjadi tegang. Akhirnya setelah berpikir dia berkata, Higashino-kun, jabatanmu di pasukan binatang buas tidak tinggi. Dalam hal kemampuan, kamu juga tidak menonjol, dan hanya bergabung dengan mereka selama 2 tahun, benar kan? Benar, daripada mengatakan aku salah satu anggota pasukan binatang buas, lebih baik mengatakan aku tamu pasukan binatang buas, kata Higashino Keigo. Masami Chiba berkata, hanya seorang tamu, tetapi Dewa Angin Robert Kyu begitu mempercayaimu, dia bahkan memberitahukan rahasia seperti ini kepadamu. Hal ini benar-benar di luar dugaanku. The Origin of Everything kalian cepat atau lambat akan kami musnahkan. Kata Higashino Keigo dingin. Benarkah? Aku sangat menantikannya. Masami Chiba melirik Higashino Keigo, sayangnya kamu tidak akan bisa melihat hari itu. Masami melihat Bloody Blade yang ada di tangan Higashino Keigo masih meneteskan darah, lalu melihat tangan Musashi Chiba yang patah dan jatuh di lantai yang berjarak tidak jauh. Bagi seorang ninja, ketenaran tidaklah penting, yang paling penting adalah kemampuan. Oleh karena itu, kelak ayah harus meningkatkan jurus ninjanya, jika tidak takutnya akan sulit untuk memimpin Underworld Jepang, kata Masami Chiba pelan. Apakah kalian keluarga Chiba selalu sangat percaya diri seperti ini? Sebelumnya ayahmu juga sangat percaya diri ingin menggantikanku. Tetapi apa yang terjadi? Tangannya patah. Nona Chiba cantik bagaikan bunga, seharusnya aku memperlakukanmu dengan lembut. Aku tidak ingin merusak bunga yang indah ini dengan kejam. Higashino Keigo tertawa dengan sinis. Higashino-kun, aku sudah berkali-kali mengamati ilmu pedangmu, memang sangat hebat, dan kamu juga pernah menjadi bawahan 4 deus terlarang. Ayahku kalah kepadamu merupakan hal yang wajar. Jika tersebar juga tidak memalukan. Masami Chiba menatapnya dengan tatapan yang aneh. Nona Chiba dapat muncul di belakangku tanpa bersuara, dan tahu ayahmu bukan lawanku, tapi kamu masih berdiri di hadapanku. Kelihatannya Nona Chiba berpikir kemampuanmu lebih kuat daripada ayahmu, kata Higashino Keigo. Kamu bisa menyimpulkannya seperti itu. Masami Chiba menghela nafas. Higashino-kun, sebenarnya kita adalah orang yang sama, tetapi sayangnya kita berdiri di posisi yang berbeda, dan kita ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi teman. Orang yang sama.
Aku bahkan tidak mengenalmu sama sekali. Higashino Keigo menggelengkan kepalanya. Kamu pasti sangat kecewakan, Higashino-kun, kata Masami Chiba pelan. Apa maksudmu? Tanya Higashino Keigo sedikit terharu. Selama ini aku terus memperhatikanmu. Sebenarnya rencana reformasimu sangat bermanfaat bagi lingkungan Jepang. Sayangnya yang kamu hadapi adalah sekelompok manusia rendah yang hanya peduli dengan keuntungan di depan mata. Mereka jelas-jelas tahu reformasi itu bermanfaat, tetapi mereka khawatir keuntungan mereka akan berkurang, jadi mereka menolak rencana ini. Bahkan, diam-diam mereka sudah saling berdiskusi untuk memilih pemimpin baru. Higashino-kun, aku sama denganmu, lahir di keluarga tradisional Jepang. Saat remaja, aku pergi ke luar negeri dan menyaksikan kemakmuran dan kemunduran. Yang lama digantikan dengan yang baru, dinasti berubah seiring zaman, semua ini merupakan hal yang sangat mudah terjadi, dan kecepatannya juga sangat cepat sehingga orang tidak sempat menyadarinya. Jika tidak mencoba berubah dan diam di tempat, maka akan ditinggalkan oleh waktu. Jepang yang sekarang sedang dalam masa perubahan dan mencari inovasi baru. Underworld Jepang adalah kekuatan yang paling istimewa dari 3 kekuatan yang ada. Hampir tidak ada orang luar yang mengendalikannya, dan hukum tidak memainkan peran apapun di sini. Higashino-kun, jika kamu berhasil melakukan reformasi, keluarga Keigo bisa menjadi pemimpin yang stabil selama ratusan tahun. Sayang, benar-benar sayang, sekelompok katak dalam sumur tidak akan pernah mengerti betapa luasnya dunia luar. Kata Masami Chiba dengan lembut. Higashino Keigo benar-benar tersentuh mendengar ucapan Masami Chiba. Dia tidak menyangka wanita yang berusia beberapa tahun lebih muda dari dirinya ini, memiliki pola pikir dan pandangan seperti itu. Nona Chiba, menurutmu kelak Jepang harus bagaimana? Higashino Keigo bertanya dengan suara rendah. Tidak bisa apa-apa. Masami Chiba menggelengkan kepalanya. Higashino Keigo menunjukkan ekspresi wajah tidak mengerti. Higashino-kun, kamu sangat mencintai negara ini, tapi aku berbeda denganmu. Orang yang tidak bersangkutan lebih tahu dibandingkan dengan orang yang bersangkutan, dan ini adalah kenyataan, kata Masami Chiba. Setelah diam beberapa saat, Masami Chiba lanjut berkata, aku tidak tertarik melakukan perubahan pada lingkungan Jepang. Negara ini sudah mulai membusuk dari akarnya, ditambah masyarakat kelas atas yang seperti belatung, dan masyarakatnya bodoh seperti babi, melakukan reformasi terhadap Jepang. Mudah dikatakan, tapi terlalu sulit untuk dilaksanakan. Hanya dengan menghabiskan tenaga tidak akan cukup, aku tidak sanggup membayangkannya, aku juga tidak punya kewajiban untuk menanggung hal ini. Kalau begitu apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Higashino Keigo. Higashino-kun, kamu orang yang pintar. Aku yakin kamu bisa menebaknya tanpa perlu aku beritahu. Masami Chiba menunjukkan senyum yang menawan. Raut wajah Higashino Keigo berubah menjadi murung. Kamu berencana menggantikanku dan menyerahkan Underworld kepada The Origin of Everything. Masami Chiba berkata, bagiku, Jepang tidak menarik. Tempat ini adalah tempat pembuangan sampah. The Origin of Everything adalah pabrik pendaur ulang sampah. Hanya dengan menyerahkan Jepang kepada The Origin of Everything, masa depan Jepang baru memiliki harapan. Higashino Keigo meletakkan pedangnya di hadapannya. Jika seperti ini, aku tidak bisa menyerahkan Jepang kepadamu. Masami Chiba menunjukkan ekspresi wajah menyesal. Sayang sekali, di seluruh Jepang, satu-satunya orang yang memiliki pemikiran yang sama denganku, malah akan menjadi musuhku. Siapa yang memiliki pemikiran yang sama denganmu? Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Kids memiliki perbedaan yang sangat jelas. Higashino Keigo berhenti berbicara omong kosong lalu mengeratkan genggamannya pada pedang dan mengayunkan pedangnya, tapi dia tidak menyerang Masami Chiba, melainkan dirinya sendiri. Puff! Bloody Blade menembus paha Higashino Keigo, dan sebuah lubang tiba-tiba muncul di pahanya dan darah segar mengalir keluar. Tatapan matanya menjadi kabur untuk beberapa saat, lalu tak lama menjadi jelas lagi. Tidak ada yang berubah dengan semua yang di depan matanya, tetapi wajah Masami Chiba berubah. Musashi Chiba, yang telah kehilangan sebelah lengannya, juga terlihat kebingungan. Setelah putrinya Masami Chiba datang,
Masami langsung bertatapan dengan Higashino Keigo selama beberapa menit. Kedua orang itu tidak berbicara. Awalnya, Musashi Chiba mengira kedua orang itu sedang saling berhadapan, tapi tiba-tiba, Higashino Keigo menancapkan pedang ke pahanya lalu darah mulai bercucuran. Sebagai kepala keluarga Nindo, beberapa tahun ini Musashi Chiba sangat sibuk dalam urusan keluarga, jadi dia tidak melatih jurus ninjanya, tetapi pengetahuannya terhadap jurus ninja masih sangat mendalam. Ketika dia melihat gerakan yang dilakukan oleh Higashino Keigo, dia baru sadar dan matanya langsung tertuju ke arah putrinya. Apakah Masami telah menguasai ilmu ilusi? Ilmu ilusi adalah salah satu jurus ninja, dan juga dikenal sebagai jurus ninja yang paling sulit dilatih, karena untuk menguasai jurus ini membutuhkan kekuatan mental yang kuat, dan orang yang tidak memiliki kekuatan mental yang cukup sama sekali tidak sanggup berlatih jurus ini. Sejak awal abad ke-21, orang yang berlatih ilmu ilusi bisa dikatakan sangat langka, dan orang yang berhasil mempelajarinya bahkan lebih sedikit. Kebanyakan ninja melatih jurus melatih kekuatan fisik, berkelahi, membunuh diam-diam, dan jurus ninja terkenal lainnya. Bahkan Musashi Chiba sendiri juga tidak pernah berlatih ilmu ilusi. Musashi Chiba tahu putrinya Masami adalah orang yang sangat berbakat, meskipun Masami bukan anak kandungnya, tapi Masami telah diadopsi olehnya sejak Masami masih berusia 5 tahun. Selama beberapa tahun ini, Masami Chiba telah membawa keuntungan besar bagi keluarga Chiba. Ada banyak orang berbakat di dunia ini, tapi orang yang bisa menguasai ilmu ilusi sangatlah luar biasa. Dia tidak menyangka putrinya begitu berbakat. Musashi Chiba memikirkan putra-putranya yang tidak kompeten dan membandingkan Masami Chiba yang ada di depannya, sungguh bagaikan langit dan bumi. Masami Chiba seakan tidak merasakan tatapan membara dari Musashi Chiba yang berada di belakangnya. Tatapan matanya tertuju kepada Higashino Keigo, wajahnya terlihat sedikit terkejut. Ternyata, dugaanku benar, Higashino Keigo menarik napas dalam-dalam, kamu berbicara denganku dengan menggunakan ilmu ilusi. Dikarenakan saat ini ilmu ilusi sudah terpecahkan, raut wajah Masami Chiba juga berubah menjadi sedikit pucat. Higashino-kun, sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini. Higashino Keigo mengeluarkan pedang, lalu mengoyak kain pada pakaiannya, lalu membungkus luka di pahanya dengan kain untuk menghentikan pendarahan. Meskipun di sini hanya ada ayahmu, kamu tetap menggunakan ilmu ilusi dan menjaga agar pembicaraan ini tetap rahasia. Kamu benar-benar setia dengan organisasimu. Masami Chiba tidak melontarkan sepatah kata pun, dia menjawab perkataan Higashino Keigo dengan diam. Dia berdiri dan mengarahkan Bloody Blade ke arah Masami Chiba. Higashino-kun, kamu orang yang sangat hebat. Demi kepentingan keluarga Chiba dan kekaisaran, aku hanya bisa menghabisimu, kata Masami Chiba lembut. Higashino Keigo tersenyum, setelah berbicara dengan menggunakan ilmu ilusi, dia sudah tahu bahwa Masami Chiba hanya bekerja untuk the origin of everything. Mengenai keluarga Chiba dan kekaisaran, itu hanya kedok yang digunakan Masami Chiba. Pada akhirnya yang mendapatkan keuntungan adalah the origin of everything. Higashino-kun, meskipun kamu berhasil memecahkan ilmu ilusiku, tetapi sewaktu kamu berada di bawah kendaliku, sebenarnya aku bisa menyakitimu, tapi aku tidak melakukannya. Masami Chiba berkata dengan lembut, apakah kamu tahu apa artinya ini? Karena kamu cukup percaya diri. Higashino Keigo bertanya dengan raut wajah tidak senang. Bukan. Masami Chiba menggelengkan kepalanya, karena, meskipun kamu bukan lawanku, aku mengagumimu. Aku berharap kita bisa bertarung dengan adil. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Tatapan mata Higashino Keigo menjadi tajam. Bloody Blade ditebaskan di udara, dan menyingkirkan asap berbau darah, dan halaman rumah itu menjadi penuh dengan aroma yang aneh. Wus! Dengan hanya satu tebasan pedang, tubuh Masami Chiba terbelah menjadi dua. Jangan melakukan tipu muslihat. Melihat hal ini, Higashino Keigo tidak bermaksud untuk melonggarkan kewaspadaannya, sebaliknya ekspresi wajahnya menjadi lebih serius. Dong! Tubuh Masami Chiba jatuh ke lantai dan berubah menjadi balok kayu.
Teknik pengganti tubuh, salah satu jurus ninja yang paling dasar ini adalah jurus tipuan, yang menggunakan objek untuk digantikan dengan tubuh mereka lalu mereka menggunakan kesempatan ini untuk bersembunyi di kegelapan, dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Intinya, teknik pengganti tubuh hanyalah jurus tipuan mata. Higashino Keigo mendengus, tentu saja dia tidak akan mudah dibodohi, dan langsung menggunakan jurus fokus melihat ke seluruh halaman, dan mencari tempat persembunyian Masami Chiba. Fokus merupakan salah satu jurus yang menunjukkan kehebatan seseorang. Setelah kekuatan mental seseorang, sampai pada batas tertentu orang itu akan memiliki kemampuan ini. Robert Kyu memilikinya, Sandy memilikinya, tentu saja Higashino Keigo juga memilikinya. Tapi, masing-masing dari mereka memiliki perbedaan, misalnya wakil ketua pasukan binatang buas, Lion, memiliki kekuatan bela diri yang hebat, kekuatan penghancurnya sangat menakjubkan, tetapi dia tidak pernah melatih fokus. Di mata Higashino Keigo, halaman itu masih terlihat sama, hanya saja telah berubah warna menjadi merah, biru, dan resolusinya menjadi sangat jelas. Meskipun Masami Chiba bersembunyi di tempat yang sangat tersembunyi, tetapi di mata Higashino Keigo, tempat persembunyiannya akan ketahuan. Ketemu. Higashino Keigo menggenggam pedangnya dengan erat lalu menebaskan pedangnya ke ruang hampa yang kosong. Dang. Seiring dengan suara dentuman besi, Bloody Blade membentur sesuatu, di antara bilah pedang, bisa terlihat percikan api. Mendapatkan serangan seperti ini, sosok Masami Chiba yang berada di ruang hampa, samar-samar terlihat dan efek kamuflase jurus invisible-nya sudah tidak ada. Higashino Keigo terlihat kaget. Budaya Jepang diturunkan oleh zaman dinasti Tang Tiongkok di bawah pengaruh peradaban Tiongkok. Jepang adalah negara yang sangat menghargai ilmu pedang. Ilmu pedang Tiongkok diwariskan dengan sempurna dan dikembangkan dengan sangat baik di Jepang. Negara ini memiliki banyak pedang terkenal yang tak terhitung jumlahnya. Bloody Blade yang ada di tangan Higashino Keigo adalah pedang yang diberikan ayahnya sebelum dia berangkat ke luar negeri. Ayahnya mencari ahli pembuat pedang terbaik di seluruh Jepang dan menghabiskan banyak uang untuk membuat tiruan pedang, Bloody Blade, milik leluhur samurai ribuan tahun yang lalu itu. Meskipun ini bukan pedang asli yang diwariskan oleh samurai itu, tapi semua karakteristik khusus pedang yang asli telah ditiru semua, dan besi yang digunakan untuk membuat pedang ini, lebih tidak perlu dikatakan lagi pedang ini sangat cocok dengan ilmu pedang Higashino Keigo. Terlebih, Bloody Blade ini memiliki arti khusus bagi Higashino Keigo. Pedang ini merupakan satu-satunya hadiah yang diberikan ayahnya. Dia sangat menghargainya. Selama bertahun-tahun, Higashino Keigo telah melakukan perjalanan ke luar negeri dan mengalami pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Ilmu pedangnya sudah memiliki kecocokan dengan Bloody Blade. Dari segi ketenaran, Bloody Blade kalah dibandingkan dengan 10 pedang ternama di Jepang. Tapi, dikarenakan Bloody Blade lebih cocok dengan dirinya, meskipun jika salah satu dari 10 pedang ternama diberikan kepadanya, juga tidak akan memiliki kecocokan seperti Bloody Blade, dan kekuatan yang bisa dia keluarkan juga akan berkurang setengahnya. Di Jepang, asalkan Bloody Blade ada di tangannya, tidak peduli betapapun hebatnya teknik pedang seseorang, Higashino Keigo yakin dia tidak akan kalah dengan siapapun, meskipun orang itu adalah samurai yang terkenal juga tidak membuatnya takut. Higashino Keigo tahu kemampuan Masami Chiba sangat hebat dan tidak kalah dengan dirinya, dan dia rasa Masami hanya hebat dari segi jurus ninja. Dalam pertarungan ini, Higashino Keigo menyadari bahwa dia salah. Jika bukan orang yang ahli dalam ilmu pedang, tidak mungkin bisa menghadang serangan pedang Higashino Keigo. Nona Chiba, kamu sungguh membuatku takjub, kata Higashino Keigo dengan suara rendah. Senyuman muncul di sudut bibir Masami Chiba, benarkah? Hal yang membuatmu takjub masih banyak. Aku akan menantikannya, kata Higashino Keigo. Wus. Seiring dengan tekanan yang bertambah, kamuflase Masami Chiba juga ikut terbongkar, dan senjata yang di tangannya juga ikut terlihat. Sebuah pedang panjang yang putih bersinar, tidak ada hiasan, pada bilah pedang itu terdapat cahaya yang menyilaukan, begitu melihat pedang itu langsung tahu pedang itu bukan pedang biasa. Ini, pedang Kusanagi. Pupil mata Higashino Keigo mengecil.
Sebagai orang yang berlatih ilmu pedang, Higashino Keigo tentu saja bisa mengenali pedang ternama. Tidak peduli pedang ternama di Jepang, di Tiongkok, atau yang tersebar di seluruh dunia, dia langsung tahu nama pedang tersebut begitu dia melihatnya. Dia bahkan tahu di mana pedang ternama ini disimpan. Di Jepang selain 10 pedang ternama, juga ada satu perangkat senjata, yang bahkan lebih menakjubkan, yang merupakan harta karun negara yang dikenal sebagai 3 pusaka keramat. 3 pusaka keramat terdiri dari cermin Yata no Kagami, permata Yasakani no Magatama, pedang Ama no Murakumo no Tsurugi. Yang perlu dijelaskan adalah nama lain pedang Ama no Murakumo no Tsurugi adalah pedang Kusanagi. 3 pusaka keramat ini adalah harta karun Jepang. Menurut legenda kuno, 3 pusaka keramat ini adalah dewa penjaga Jepang. 3 pusaka keramat secara khusus dibawa ke dunia untuk diberikan kepada Kaisar Jepang. 3 pusaka keramat ini diwariskan dari generasi ke generasi, dan sekarang 3 pusaka keramat disimpan oleh keluarga kekaisaran dan merupakan harta kekaisaran. Higashino Keigo tahu keluarga kekaisaran secara diam-diam mendukung keluarga Chiba. Tetapi dia tidak menyangka demi membinasakan keluarga Keigo, keluarga kekaisaran berani meminjamkan pedang Kusanagi. Belum lagi yang ada di tangan Higashino Keigo hanyalah Bloody Blade tiruan. Bahkan jika pedang yang ada di tangannya adalah Bloody Blade milik samurai ribuan tahun yang lalu, pedangnya ini juga sama sekali bukan lawan pedang Kusanagi. Saat melihat pedang Kusanagi, Higashino Keigo tidak mundur dan malah mendekat, matanya penuh dengan kegembiraan. Dia tahu mungkin hari ini dia akan mati, tetapi jika sebelum meninggal dia bisa bertarung melawan pedang pusaka juga merupakan hal yang membahagiakan. Setengah jam berikutnya, Higashino Keigo dan Masami Chiba berada dalam pertarungan pedang yang sengit. Sebenarnya, dari segi teknik pedang Masami Chiba kalah dibandingkan dengan Higashino Keigo, tetapi dia menang karena dia memiliki pedang Kusanagi. Selain itu, sebelumnya Higashino Keigo sudah bertarung melawan Musashi Chiba, dan kekuatan fisiknya telah banyak dihabiskan, dan sekarang dia sedikit kewalahan bertarung melawan Masami Chiba. Boom! Boom! Bilah pedang mengayun di udara membentuk aura pedang, dan membuat halaman menjadi terbelah. Kuil Kameda yang luas menjadi hancur lebur. Akhirnya, Bloody Blade yang ada di tangan Higashino Keigo tidak sanggup menahan serangan, menjadi hancur dan dikalahkan oleh pedang Kusanagi, salah satu dari 3 pusaka keramat. Puff! Tangan kanan Higashino Keigo juga ditebas oleh Masami Chiba. Kamu memotong satu lengan ayahku, jadi aku memotong satu lenganmu, sebagai ganti rugi, kata Masami Chiba santai. Pembalasan karma di dalam kehidupan ini, wajah Higashino Keigo pucat dan tetesan keringat yang besar menetes dari dahinya, tetapi dia tidak merintih sama sekali. Nafasnya terengah-engah. Dalam situasi seperti ini dia malah tersenyum. Aku sudah lama mendengar reputasi pedang Kusanagi, dan hari ini aku melihatnya. Ternyata pedang ini memang layak memiliki reputasi yang hebat. Higashino-kun, apakah ada pesan terakhir yang ingin kamu katakan? Tanya Masami Chiba. Nona Chiba, kamu mengalahkanku, sekarang Underworld Jepang sudah menjadi milikmu. Kamu boleh membunuhku, tapi aku harap kamu bisa melepaskan keluarga Keigo yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kamu memiliki bantuan dari 3 pihak. Keluarga Keigo sama sekali tidak akan menjadi ancaman bagimu. Higashino Keigo akhirnya berkata setelah terdiam cukup lama. Ini aku tidak bisa menjaminnya, kata Masami Chiba. Kalau begitu bunuhlah aku. Higashino Keigo juga tidak memaksa, dia sudah melakukan yang terbaik. Aku bisa membiarkan anggota keluarga Keigo hidup jika mereka tidak melawan, kata Masami Chiba lembut. Terima kasih, kata Higashino Keigo dengan tulus. Ujung pedang Kusanagi diarahkan ke Higashino Keigo. Setelah berlalu cukup lama, tiba-tiba, Masami Chiba menancapkan pedang Kusanagi di tanah. Aku berubah pikiran, aku memutuskan untuk tidak membunuhmu. Kenapa? Higashino Keigo bertanya dengan bingung. Dia sudah siap untuk mati, tetapi Masami Chiba malah tidak jadi membunuhnya. Hal ini benar-benar membuatnya bingung. Higashino-kun, apakah kamu mengira aku membiarkanmu hidup karena aku tiba-tiba menjadi berwelas asih? Masami Chiba berkata sambil tersenyum.
Nona Chiba, penampilanmu sangat berbeda dengan isi hatimu. Menurutku, kamu bukan orang yang memiliki maksud baik, kata Higashino Keigo dengan dingin. Ternyata benar, di seluruh Jepang, hanya Higashino-kun yang paling mengenalku. Masami Chiba mengerutkan dahinya sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat senyumannya, Higashino Keigo tiba-tiba merasa hatinya tidak tenang. Higashino-kun adalah mantan anggota pasukan binatang buas. Statusmu ini memiliki kegunaan yang sangat banyak, kata Masami Chiba. Hukum Jepang tidak mengatur Underworld Internasional, kata Higashino Keigo dengan dingin. Higashino-kun, apakah kamu sudah lupa, selain 3 kekuatan Jepang, masih ada satu lagi kekuatan yang paling tidak bisa diremehkan, kata Masami Chiba sambil terkekeh. World Government, cabang Jepang. Higashino Keigo langsung lemas. World Government adalah kekuatan besar yang dibangun oleh lebih dari 200 negara dan merupakan institusi yang paling kuat di planet ini. Perannya adalah untuk menstabilkan Underworld Internasional. Kantor pusat World Government, berlokasi di Amerika Serikat, awalnya berada di New York, tetapi entah bagaimana jadi pindah ke Miami. Selain kantor pusat yang berada di Miami, World Government memiliki cabang di seluruh dunia. Inggris, Australia, Mesir, Jepang. Awalnya, World Government memilih Tiongkok untuk menjadi cabang di benua Asia. Sayangnya, Tiongkok menolak melakukan pengajuan dan melarang keras World Government dan tentara bayaran masuk ke wilayah Tiongkok. Meskipun data menunjukkan bahwa benua Asia adalah tempat dengan tentara bayaran aktif yang paling sedikit, tapi untuk berjaga-jaga World Government hanya bisa membuat pilihan kedua dengan mendirikan cabang benua Asia di Jepang. Higashino-kun, 4 dewa terlarang selalu menjadi musuh besar World Government. Dulu kamu pernah menjadi bawahan Dewa Angin, dan World Government sudah lama tertarik kepadamu. Tapi dikarenakan kamu adalah pemimpin Underworld Jepang, jadi mereka tidak melakukan pergerakan. Setelah diam beberapa saat, Masami Chiba lanjut berkata, sekarang kamu bukan lagi pemimpin, melainkan orang cacat yang sudah kehilangan sebelah tanganmu. Menurutmu apa yang akan dilakukan World Government kepadamu? Kamu melakukan ini untuk melawan kakak tertuaku, tanya Higashino Keigo. Bukan hanya Dewa Angin. Yang ingin aku lawan adalah seluruh pasukan binatang buas. Masami Chiba memainkan rambutnya, dengan gerakan yang elegan. Jangan mimpi, cibir Higashino Keigo. Jika tidak mencoba, bagaimana bisa tahu? Masami Chiba mengedipkan matanya dan berpura-pura misterius. Dia menyimpan pedang Kusanagi dengan baik dan bersiap untuk pergi. Saat ini, pembersihan di dalam dan di luar kuil Kameda sudah selesai. Keluarga Chiba telah mengambil alih kuil Kameda, dan banyak ninja bergegas masuk ke halaman. Ikat dia dan bantu hentikan pendarahannya. Orang ini sangat penting dan tidak boleh mati, kata Masami Chiba kepada bawahannya. Baik-baik, bawahannya itu terdiam sebentar lalu bergegas mengangguk.